Rakit apung karena lebih kepada visualnya, Bos, ya. Kita mengelola 2 di sini, Bos, ya. Mhm. Dengan kapasitas satu greenhouse-nya Mhm. itu 1.250 untuk yang Mhm. sebelah sana, Ya. untuk yang sebelah sini 1.150. Kita greenhouse ini kita bagi 2, satu yaitu greenhouse wisata atau biasa kita sebut melon wisata. Nah, untuk yang sebelah sini ini adalah greenhouse produksi gitu, Mbak, ya. Iya. Jadi untuk greenhouse produksi kita menanam satu jenis saja. Kali ini Varietasnya kita apa ini? menanam yaitu Intanun RZ. Sistemnya kita sebenarnya mengadopsi sistem ya kombinasi gitu ya. Kenapa katakan kombinasi? Karena ya kita bisa di FT, kita bisa rakit apung. Bahkan ya dikit-dikit macida juga bisa ya. Karena kan salah satu macida adalah volume airnya atau nutrisinya banyak, terus pembuangannya kan banyak juga dia kan. Ya setiap tanam kita udah langsung main tinggi ya, 1000 ppm. 1000 ppm begitu menginjak 1 minggu ya kan kita naikin 100 ya kan. Naikin 100. Iya, sampai 2 minggu kita ya udah dapat 1.200 biasanya. Jadi kita pakai ya net pot, itu namanya yang hitam-hitam net pot, ya kan. Net potnya kita isi pakai kokopit. Terus? Iya. Udah, kokopit aja. Kokopit aja untuk media semainya itu ya. Berarti ini di semai itu langsung di. Iya, kalau saya langsung. Kalau udah iya. siap gitu ya. Iya. Kemudian yang di dalamnya sini? Dalamnya ya udah ini nutrisi itu ya. Nutrisi ya. Nutrisinya tetap pakai AB Mix. Iya, kita pakai AB Mix. Selamat datang di panggung penyuluhan Siniar Penyuluh Pertanian Kebumen. Sahabat Tani, kali ini kita sedang berada di sebuah greenhouse dan sahabat Tani sudah lihat sendiri ada melon yang bergelantungan. Nah, apa yang akan kita bahas tentunya tentang budidaya melon dan nanti selebihnya ada mungkin tips and tricks untuk membuat melon atau panenannya lebih berkualitas. Dan langsung saja kita akan sapa beliau yang sudah ada berdiri di samping saya. Selamat siang, Mas. Siang, Mbak. Siang. Boleh perkenalkan diri dulu ya, ke sahabat tani kita? Ya. Saya Kamil Mustafa, saya pengelola greenhouse Rakit Apung Kebumen yang beralamat di Desa Telogorjo, Kecamatan Monorowo, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, Indonesia. Indonesia lengkap sekali, karena kita nanti di YouTube ditonton di seluruh dunia. Ya, oke lah, oke ya. Gitu. Dan Mas Kamil. Mas Kamil. Ya. Nama panggungnya Mas Kamil ya? Iya. Mas Kamil ini adalah pengelola dari greenhouse Rakit Apung. Yang pertama mau saya tanyakan kenapa namanya Rakit Apung? Rakit apung karena lebih kepada visualnya, Bos ya. Kalau visual bentuk begini itu biasanya rakit apung, Bos. Oke. Ya. Karena dia membutuhkan air yang banyak nih. Ininya, Bos. Ini jadi isinya air ya. Iya, nutrisi gitu ya. Ya, dari visualnya itulah akhirnya kita memilih nama greenhouse Rakit Apung Kebumen gitu, Bos. Greenhouse Rakit Apung Kebumen. Greenhouse-nya isinya cuma melon atau ada apa lagi? Kita lebih kepada melon ya. Melon. Iya. Udah pernah mencoba yang lain? Yang lain belum. Kita tetap fokusnya mau kepada melon gitu, Mbak. Nah, ini untuk greenhouse-nya kan tadi kalau saya lihat ada beberapa ya. Ini salah satunya. Ini mengelola beberapa greenhouse. Berapa greenhouse? Kita mengelola 2 di sini, Bos ya. Dengan kapasitas satu greenhouse-nya itu 1.250 untuk yang sebelah sana, untuk yang sebelah sini 1.150. 1.150. Dan sepertinya yang sebelah sana sudah panen dan kami telat. Iya. Gitu ya. Kemarin sebelah sana kita buka untuk wisata, Bos ya. Oh, wisata. Iya, wisata melon. Petik buah ya melon. Ya, kurang lebih 3-4 hari lah udah habis. Oh, berarti telat ya kita ya. Berarti nunggu yang ini ya, atau yang ini juga sudah panen semua ini? Ada beberapa sih masih gelantung gitu. Ini kira-kira panennya kapan? Ini pemetikan tadi malam sebenarnya ya. Jadi ini yang tersisa ya tinggal yang ini aja belum matang gitu ya. Paling nunggu ya 2-3 hari lagi yang ini matang juga. Bisa dikonsumsi. Baiklah, berarti kita tanya kembali ke melon. Melon yang ada di greenhouse ini 1.250. 1.250 ya. 1.250 varietasnya apa saja atau satu saja? Iya.
Kita greenhouse ini kita bagi dua, satu yaitu greenhouse wisata atau biasa kita sebut melon wisata. Melon Nah, wisata. untuk yang sebelah sini ini adalah greenhouse produksi gitu, Mbak ya. Produksi. Iya. Jadi untuk greenhouse produksi kita menanam satu jenis saja. Mm-mm. Kali ini Varietasnya kita apa ini? menanam yaitu Intanun RZ. Kuning-kuning. Intanun RZ ya. Karakteristiknya berarti apa Ya. nih nanti Ya. Ini termasuk buahnya, dagingnya yang putih ya. dagingnya putih. Dia ya dagingnya putih, lembut, sedikit air kalau ini ya. Berarti enggak yang crunchy itu ya? Enggak, kalau ini enggak. Yang Ya. crunchy. Manis? Manis, boleh dicoba. Boleh dicoba, nanti saya coba loh. Siap. Tingkat kemanisannya sampai berapa nih? Kemarin atau tadi yang ukur 17, berapa persen gitu. Mantap. 17, sekian persen, Iya. Perlu saya coba berarti nanti. Iya. Oke, tadi varietasnya apa? Intanon. Iya, Intanon RZ. Intanon RZ. Iya. Nah, untuk kalau dari pertama saya masuk itu kan terus lihat ada apa namanya greenhouse-nya rakit apung gitu. Ternyata itu disesuaikan dengan visualnya yang ada di sini, yang sahabat tani lihat di sini terlihat seperti apa ini berarti ya? Rakit apung gitu. Nah, sistemnya ini gimana sebenarnya, Mas? Bisa dijelaskan dari awal. Sistemnya kita sebenarnya mengadopsi sistem ya kombinasi gitu ya. Kenapa katakan kombinasi? Karena ya kita bisa di FT, kita bisa rakit apung, bahkan ya dikit-dikit macida juga bisa ya. Karena kan salah satu macida adalah volume airnya atau nutrisinya banyak, terus pembuangannya kan banyak juga dia kan. Biasanya begitu. Tapi macida ala-ala kita ya, buat produksi gitu kan. Gitu aja. Kombinasinya ialah kita akal-akalin gitu aja. Tapi memang aslinya yang dominannya apa ini? Dominannya ya kita menyesuaikan umur tanaman. Di kelebihan di kita adalah kita bisa setel air sangat tipis. Nanti begitu umur meningkat, kita tambahin airnya, ya kan? Sampai nanti pas pembesaran kita bisa volumenya lebih tinggi lagi. Nah itu satu kelebihan dari yang kita punya gitu aja paling Mbak. Ada ininya nggak apa standarnya untuk airnya di usia sekian gitu. Volumenya apa ppm-nya Mbak? Iya ppm-nya boleh. ppm-nya ya. Kalau ppm kita mulai dari angka 1000 ppm. Di usia berapa? Usia awal ya, usia tanam kita udah langsung main tinggi ya, 1000 ppm. 1000 ppm begitu menginjak 1 minggu ya kan kita naikin 100 ya kan. Naikin terus 100. Iya, sampai 2 minggu kita ya udah dapat 1200 biasanya. Lah kalau usia panennya ini berapa hari ini? Ya. Untuk usia panen, untuk Intanon kita panen di usia biasanya 65 hari, 65 HST sudah bisa dipanen gitu. Ini usia berapa ini berarti? Ini ya hari ini tepat ini 65 hari ya. Oh, hari ini 65. Hari ini 65. Sebenarnya boleh dipetik siap. Siap. Oke. Nah, tadi itu kan sistemnya ini ya. Sekarang saya pengen tanya sebenarnya Mas awalnya itu terjun ke dunia ini tuh apa sih? Gimana sih ceritanya gitu? Nah, ini sing bahasanya ya susah dijawab ya. Susah dijawab. Karena saya sendiri pun ya tadinya bermain di lahan terbuka gitu ya. Saya sudah bertani, mainnya di lahan terbuka. Nah, kebetulan ada corona ya. Ada corona 2021 terus. Berarti Iya. ya. Kayaknya repot. Akhirnya yaitu ketemu teman yang sudah menanam dengan cara tapi masih polybag Bu ya, masih polybag. Terus akhirnya saya kepikir kok bikin seperti itu ya gitu. Ya akhirnya ya menggiurkan ya. Iya. Akhirnya ketularan ya. Ketularan kita bikin tapi dengan sistem yang lain yaitu sistem ya rakit apung lah bahasanya. Berarti ini untuk kan tadinya di lahan terbuka. Untuk terjun ke dunia permelonan termasuk hidroponik mungkin ya. Itu jenengan belajar sendiri atau memang tadinya memang sudah ahli? Ya lebih kepada belajarnya langsung di sini aja lah nanam gitu kan. Sambil jalan ya. Sambil jalan tentu kita ya dengan teman-teman yang sudah menanam seperti ini ya kita terus sharing komunikasi ya kan, minta bantuan kalau kita mungkin pas tidak tahu sesuatu gitu. Ini tanaman yang keberapa? Ini kita yang kedua kali. Yang pertama sudah berarti ya? Yang pertama sudah, untuk pertama dulu kita wisata. Ya, seperti full wisata, ya kan.
Kalau sekarang kenapa ini dibikin jadi greenhouse produksi, nggak wisata semua aja? Ya karena satu, maksudnya dalam dunia permelonan, Mhm. ya kan, ya kita kan apa, wajib bahasanya, bukan wajib ya, ya kalau nggak absen terus ya nggak enak lah, Iya, dikira nggak nanem-nanem gitu kan. betul betul Sementara kan betul. untuk wisata, ya dalam sepanjang tahun itu nanti ada namanya musim penghujan, nah itu Mhm, saya pikir kurang prospek untuk wisata gitu. mhm. Makanya kita harus tetap ada produksinya. Kalau gitu berarti yang ini khusus produksi, nah Ya, panenannya itu masuknya pasarnya kemana? ya. Untuk pasar pokoknya kita udah ada yang membeli, udah ada yang Oh, udah ada menampung. buyer-nya. Iya, udah ada buyer. Nah, Tinggal di. enaknya di situ ya, Mas, ya? Iya, iya, iya. Daripada kita udah panen banyak, ternyata Iya. harus mencari Hmm, pasar dulu, gitu. iya, Nah, untuk, tanaman melon sendiri kalau saya tahu itu kan rentan ya, kalau iya. ada jamur, misal terkena Hmm, jamur itu kan bisa langsung banyak gitu. Nah, iya. ini kalau dari jenengan sendiri untuk Hmm, pencegahannya atau pengendaliannya gimana? iya. Untuk jamur, memang Mhm, untuk melon sangat rawan sekali gitu ya. oke. Makanya karena kita sistemnya greenhouse, ya kita wajib bahasane disiplin ya. Disiplin, Disiplin. yaitu bagi para pengunjung. Waktu dalam perawatan ya kita batasi Mhm betul-betul mhm pengunjung, mhm. dan masuk betul-betul harus steril dulu gitu Steril. ya. Steril masuk, setelah itu dalam perawatan keseharian tentunya ya kita pencegahan pasti lebih baik Mhm daripada mhm. pengobatan gitu. Kita perawatan rutin pencegahan untuk jamur, Mhm. kita spray ya per 2 hari sekali lah. Pakai apa? Kita nyemprotnya pakai fungisida, Fungi? iya fungisida, insektisida ya kita kasih dikit-dikit, yang Mhm. jelas sama paling penting yaitu nutrisi daun atau nutrisi Nutrisi atas, kita atas. harus main itu terus pokoknya. Kalau dalam satu periode bisa nyemprot itu berapa kali? Kita fokus di usia yaitu di bawah 1 bulan. Di bawah Di satu bawah bulan satu itu sudah bulan, harus difungi ya ya? 2 sampai 3 hari atau minimal 1 minggu 2 kali itu wajib itu, kalau menurut Wajib? saya wajib. Mmm, Artinya pencegahan itu lebih lebih baik baik ya? daripada pengobatan. Kalau udah kena, repot bos Repot pokoknya. ya, Iya, saya tahu kok beberapa kali ke kebun melon juga kalau sudah kena jamur itu langsung gitu iya, semuanya. Dan ini kalau saya lihat memang tanamannya sehat-sehat ya, iya, mungkin juga berkat perawatannya yang memang intensif ya, Mas. Kalau iya, misal melon tanaman seperti ini perawatannya asal-asalan juga nanti hasilnya juga dikasihnya asal-asalan juga ya, Mas, ya, gitu. iya, Nah, untuk hasil, kita bicara tentang hasil. iya, Tadi kan sudah panen, iya, kemarin yang tahun pertama sudah panen. iya. Dalam satu greenhouse ini menghasilkan berapa? Ya, untuk melon ya kita nggak usah ke jumlahnya gitu lah ya, Iya. nanti kalkulasinya ke itu aja. Nah, Jadi jadi saya per tahu nanti. per buahnya aja, per Oke, batangnya gitu ya. heeh, Untuk melon premium mhm, rata-rata untuk bobot di kisaran di bawah 2 kilo lah. di bawah 2 kilo. Dan itu untuk mendapatkan 2 kilogram saya pikir susah sekali gitu Mbak Oke, ya. jadi 1,8 Iya. lah misal, Iya pokoknya kurang lebih dari 800, angka mhm, 800 gram sampai sampai 1,5 kilo lah satu paling. setengah. Antara itu Oke, per pohon per gitu. pohon. Tinggal kita kali kita nanamnya berapa Berapa? pohon Seribu gitu lima ya. ratus, 1.500, 1.250 Ah, gitu. gitu aja lah. Dikalikan dan ini memang dibuahkan per pohon satu ya? Per pohon Per pohon satu. Kita satu. mencoba ada yang 2 jenis-jenis tertentu Ternyata bisa, tapi tapi kebanyakan untuk melon premium tidak saya bisa, pikir tidak bisa. tidak Kurang maksimal maksimal hasilnya. gitu. Nah, tadi kita kalikan 1.250 dikalikan berapa ribu per kilonya? Berapa ribu, Mas? Jadi kalau untuk wisata, ini kita bicara wisata aja Wisata Pak ya. wisata dulu, Kalau oke. kalau wisata kita buka harga di Rp30.000 Rp30.000 per per kilogram. Iya, kilonya. Kalau 1,5 kilo kan berarti sudah 45.000 nggih, iya. rata-rata per Ah, butirnya 40 atau 45.000 gitu ya. Dikalikan saja sahabat tani, ngitung kepenak. ngitungnya kepenak, penak sing nyawang gitu ya, gitu. Nah, Iya. sahabat tani mungkin dengan penjelasan beliau dari Mas Kamil, sahabat tani akan Hmm, tergugah. Wah, ternyata hmm, memang usaha, budidaya melon seperti ini dengan sistem seperti ini, itu menghasilkan, lebih daripada kita, bertani secara konvensional begitu ya, Mas, ya? iya, Mudah-mudahan ini juga akan menjadi inspirasi bagi sahabat tani semua, terutama yang muda-muda seperti beliau untuk, terjun ke bidang pertanian. Dan pertanian ternyata kan tidak selalu kotor ya, Mas, ya. iya, Pertanian ada yang bersih juga. Nyatanya di iya, dalam greenhouse ini, mana saya tidak lihat ada sampah, saya tidak lihat ada, iya, tanah liat,
Tertutup semua. Jadi Bisa lantainya sepatuan, tuh Bos. pakai sepatu loh. Bisa, Bos. Saya pakai sepatu dan kemudian lantainya pun ada karpetnya ini luar Nah, biasa sekali dan menurut Mas Kamil sendiri untuk mengelola greenhouse seperti ini ya. hambatannya di mana? Hambatan untuk pengelolaan greenhouse yaitu satu, panas. Panas. Jadi Oh untuk iya. greenhouse Betul. itu ya sebisa mungkin Heeh. ya di tempat yang betul-betul mendapatkan panas Mhm. ya 80% ke atas lah gitu Bu ya. Itu lebih aman. Panasnya Iya. 80%. Kalau sehari berarti ya misal dari pagi jam 6 sampai jam 6 sore minimal ya 10 jam, 8 sampai 10 jam harus panasnya panas. full gitu ya. Nah, berarti kendalanya kalau musim penghujan dong? Penghujan ya, untuk penghujan sedangkan cuacanya mendung, Mhm. cuacanya ya hujan begitu, Mhm. suhunya juga kurang bagus ya. Nah, Pas biasanya yaitu waktu polinasi atau penyerbukan. Nah, itu kadang kalau penyerbukannya di saat cuaca kurang bagus, nah ini kadang jadi banyak yang gagal. nah itu Ada kalau kegagalan. saya lihat itu di sebelah sana apa ini, Mas? Oh ya, Iya. yaitu karena di tempat saya membuatnya di tengah pemukiman, Mhm. ya kan. Jadi di samping kanan kirinya tentu masih banyak pepohonan yang ya lumayan tinggi gitu ya. Mhm. Makanya akhirnya ya bentuk solusi atau ikhtiar kita, akhirnya kita tambah yaitu sinar lampu ultraviolet gitu Ultraviolet. ya, lampu UV ya. Kita Ya. pasang lampu UV sebagai ikhtiar kami untuk mendapatkan panas yang cukup gitu loh. Oh, nah itu berarti solusinya pakai ini ya, salah Oh satunya iya, iya, adalah penggunaan sinar, UV, lampu lampu UV UV. gitu. Nah, kemudian selanjutnya tadi kan hambatannya tadi ya untuk panasnya gitu, Iya. kemudian ada lagi nggak? Hambatannya untuk saya gitu ya. Iya. Untuk saya karena saya mainnya adalah hidroponik yang Mhm. full ya. Betul. Iya, jadi sebenarnya harus dipasok dengan air yang betul-betul higienis Mhm. sebenarnya gitu ya. Mhm. Nah, untuk kendala saya yaitu air saya itu air bakunya kurang bagus lah. Ini saya butuh ekstra untuk mendapatkan air Air yang yang bagus tersebut. mhm. Berarti pakai apa ini? Dibikin Kita penyulingan satu atau apa? ya, kita filter ya. Filter. Tentu kita harus pakai filter, Mhm. terus ada ya pencampuran-pencampuran inilah bahan ya kan Mhm. ditambahin biar Nutrisi? iya lebih kepada higienisnya air itu Oh ya. gitu, Iya, bukan oh iya. nutrisi ya. Oh, yang penting airnya higienis. Iya, Nah, kalau misalkan nggak higienis pengaruhnya di apa ya? pengaruhnya salah satu kalau Mhm. mainnya full hidroponik Mhm. ya kan, yaitu di penyakit biasanya busuk akar. Busuk akar. Iya, kalau Oh, kena busuk akar satu karena dia sistemnya seperti ini jadi jalur nular gitu ya, semuanya. kena satu itu sangat cepat sekali menularnya. Jadi ini kalau boleh saya tahu ya, Iya, ini kan, medianya pakai apa aja, Mas? iya, Yang ini kan ada ini kecil iya, ya. Nah, ini dalamnya apa? iya. Siap. Baik, kita tunjukin aja. Boleh ya? Kelihatan nggak Boleh? ini, Bos? Oh, ya nanti kita Ya, tunjukin ya, ya. di, videonya. Jadi Jadi isinya kita pakai ya net pot, itu namanya yang hitam-hitam net pot, netpot, ya mhm, kan. Net potnya kita isi pakai Cocovid. kokopit, terus Iya, udah kokopit aja? Cocovid aja Heeh, untuk terus? media semainya itu ya. Berarti ini di semai itu langsung Iya, dimasukin kalau sini saya ya, kalau langsung. udah Iya, siap gitu ya? iya. Mhm. Kemudian yang di dalamnya sini, apa ini? Dalamnya ya udah ini nutrisi itu ya. Nutrisi ya? Iya. Nutrisinya tetap pakai AB Mix? Iya, kita pakai Abimik. Mhm. Abimik. Untuk, apa, pemberian nutrisinya Hmm. nanti diatur sama itu, yang ininya, brand Pemberian nutrisi, atau gimana? ya kita satu menyesuaikan umur kalau di tempat Mhm. kita ya. Mhm. Kita sesuaikan umurnya, usia tanaman berapa gitu Mhm. kan. Untuk ppm-nya kita Mhm. sesuaikan, ya kan. Nah, untuk sistem apa pengairannya atau Mhm. drainasenya ya kan, kita kalau sudah nanam full 24 jam kita mestinya nonstop gitu. 24 jam? Iya. Oh, pernah sampai lupa nggak? Terus Ya, pengaruhnya apa ke tanaman? kalau kendala dalam apa drainase yaitu Mhm. tatkala mati lampu gitu ya. Mhm. Tatkala mati lampu biasanya kan otomatis mesin nggak jalan gitu Bos Mati, ya. mhm. Dan untuk di tempat kita karena kita debit airnya, debit nutrisinya sangat lebih banyak gitu ya, Mhm. lebih banyak ya kita untuk siang hari, untuk usia tertentu ya, Mhm. untuk usia tertentu kita masih aman, setengah hari juga aman. Tapi untuk usia pembesaran buah
waktu pembesaran buah kalau terjadi mati lampu Betul, paling ya. kita tahan ya 6 jam lah. 6 jam bertahannya. 6 jam bertahan. Sisanya ya kita kadang ya ngejok ini ya kita nambahin volume airnya, kadang kita ambil yang di kolam ya mau nggak mau ya kita tambah per kanalnya ya 20 liter gitu biar jangan sampai layu tanamannya gitu. Ya gitu ya, berarti lumayan repot juga ya sebenarnya untuk memang hasil yang maksimal pun tetap perawatannya juga harus maksimal ya Iya, Mas ya. biasanya seperti itu. Biasanya seperti itu kan sebanding ya, usaha Iya. itu sebanding dengan hasilnya. Nah, untuk selanjutnya tadi kan disampaikan untuk Iya, pencegahan kan tadi tetap dilakukan ya di iya, usia-usia berapa tadi awal baru di bawah iya. 1 bulan ya kalau nggak salah, itu sudah harus wajib disemprot sama fungi. Kemudian kalau memang yang sudah terlanjur terkena pengendaliannya apa tetap pakai fungi lagi atau gimana? Kalau untuk kelas jamur, Hmm, jamur yang di daun biasanya dia masih bisa diatasi gitu ya. Iya, terus asal semprotan rutin gitu tetap biasanya bisa tumbuh dengan baik lagi masih biasanya. bisa Masih bisa diselamatkan. diselamatkan. Gitu. Nah, untuk polinasi, Iya. sekarang tentang polinasi. Untuk polinasinya nanti dilakukan sendiri ya sama jenengan? Ya, jadi Gimana? polinasi kita dua cara pernah kita coba ya. Mhm, Itu satu pertama pakai lebah. pakai lebah, Ya, kita pernah pakai kita masukin lebah untuk polinasi dan berhasil. berhasil. Ya, dua yaitu Kedua, dengan polinasi manual gitu ya. manual. Polinasi manual Mhm. juga berhasil. Nah, Artinya polinasi dengan lebah atau dengan manusia, manusia atau manual sama-sama bisa berhasil. Tentunya ya dua cara tersebut ya mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing gitu masing-masing. aja lah. Itu kalau memilihnya jenengan tuh pilih yang pakai lebah atau manual? Biasanya di awal-awal saya makainya manual, Mhm. ya kan. Itu salah satu kelebihan manual yaitu kita bisa bikin buah pada Rata. baris berapa atau Oh, daun berapa rata gitu bisa ya. kita atur sendiri Bisa ya. kita atur Kalau ya, salah lebah kan satunya. terserah lebahnya ya. Kalau lebah terserah lebahnya. Nah, kalau lebahnya itu Nah, memang jenengan ternak atau lebah liar? lebahnya kadang kita ya masih inilah ngambil lebah liar gitu. Mhm. Tapi kayaknya lebih lebih efektif kalau manual ya, kalau saya lihat. Karena kelebihannya kan kita bisa ngatur Iya, tumbuhnya. Nah, ini iya. kalau untuk membuat, membuahkan gitu, dipilih di batang nomor Daun, berapa? daun ya. Daun, kok Iya, iya. batang, daun nomor berapa? Daun sebenarnya ya di berapapun buah gitu ya, asal Oke, polinasinya itu juga heeh jadi. heeh. Tapi untuk kami biasanya kalau saya untuk wisata saya lebih memilih kepada daun yang lebih pendek ya. Heeh, yang di Kita bawahnya. mulai dari biasanya 6, 7, 6, 8. 7, 8. Nanti dari itu kita pilih, kita seleksi salah satunya gitu ya. Heeh. Tapi kalau untuk produksi kita lebih mengambil kepada yaitu 8, 9, 10, 11. Perbedaannya apa? Di mana? Perbedaannya ya tentu satu umur lah ya. Mhm, Umurnya semakin ke bawah biasanya kan dia semakin cepat gitu ya. iya, Ya kalau untuk wisata ya kita pengennya karena dia kan tidak pada kualitas. mhm. Yang penting Yang pada penting rasa. mhm, Rasanya manis, ya kan kadang bentuk tidak terlalu bentuknya tidak terlalu ini dihiraukan. ya. Iya, kita setel bawah aja biar cepet panen, cepet dapat duit lah. Kembali lagi ya, cuan, Iya. yang penting cuan gitu. Jadi kalau wisata itu yang penting manis. Jadi itu ternyata untuk polinasi dipilih di daun nomor berapa itu ngaruh ya? Ngaruh ya? Iya, Bisa kalau misalkan yang paling pas untuk menghasilkan produk yang ideal, mungkin bentuknya juga bagus, itu kita di 89 tadi ya, iya. 89. Biasanya untuk produksi biasanya Heeh, ya itulah 8, 9, 10, 8, 9, 11 10, antara itu 11 ya. gitu ya. Itu Iya, nanti sudah. kita seleksi salah satunya. Ya, intinya, di antara itu gitu Iya. untuk membuahkan. Nah, untuk satu ini tadi kan antara 800 sampai 1,5. Kalau di pasaran itu ada sortiran itu enggak, Mas? Ya Berapa? untuk, penjualan ya Mhm, pasti tentu ada, sortiran heeh, atau ya sortiran namanya lah ya. mhm, Lah biasanya biasanya satu bobot, mhm, 1 kilo up sama satu satu di bawah 1 kilo gitu satu ya, satu itu kilo. satu. Melon yang ada, jaringnya atau netnya Heeh gitu ya, heeh. itu ya berapa persen jaringnya gitu kan. Ini
jaringnya ini juga di ini ya. Oh ya, untuk melon Kalau tertentu, yang bagus yang lebar atau yang ini? untuk jaring itu tergantung jenis. Oh, tergantung Tergantung jenis. jenis. Bahkan yang tanpa jaring, tanpa net pun ada ya, Ada yang mulus ada. gitu ya, Iya, kadang mulus lihat juga ini. ada. Terus netnya juga ternyata dilihat ya, Iya, ini jadi iya. salah satu Berapa penentu persen caranya? kualitas Iya gitu kan, ya, berapa persennya. Jadi memang harus hati-hati sekali hati-hati. merawat satu pohonnya aja ini memang betul-betul harus diperhatikan ya, Bang. Iya. Mulai dari polinasinya, kemudian perawatannya, nutrisinya, dan pemupukannya. Untuk pemupukannya itu hanya tadi itu ya, Iya, nutrisi apa? jadi karena kita sistemnya kanal atau rakit Kanal. apung begini ya, jadi kita kan langsung di kolam Mhm, pusatnya, mhm. ya kan, kita bikin jadi di situ, kan mengalir otomatis sudah sama semua, Udah Bang. kena semua Kena gitu ya. semua ya, tinggal diputer aja begitu. Nah, itu berarti, lebih ke efisien waktu juga ya, sama tenaga, Ya, kalau di salah sini. satu kelebihan sistem seperti ini yaitu, Gitu ya? satu efisien, dua Heeh, kecepatan produksi ya. heeh, Untuk kecepatan produksi kita bongkar ini kan sebentar juga, Bu, berapa hari? dibanding dengan sistem yang lain ya, karena dia kan Nah, harus ada apa, pencampuran sanitasi. ini lagi Oh, gitu kan, nah, kalau gitu ini kan. tetap masih yang sama ini? Nah, ini kita Oh, bersihkan, iya dibersihin. kan, kita ganti medianya, Mhm, kita beri COVID-nya, bersihkan mhm, kolamnya, terus kolamnya. langsung kita tanam lagi. Ya 10 hari insya Allah udah Istilahnya bisa siap tanam 10 lagi. hari untuk persiapannya Iya, udah bisa bisa tanam tanam lagi. lagi, 65 hari lagi panen Iya, lagi. kurang lebih seperti 10 itulah. hari berarti 1 bulan itu, 1 bulan, berarti bisa 65 kan berarti 2 bulan, 2 selama bulan. 2 bulan sekali lah ya berarti nanti ya? Ya kurang Atau 3 lebih, bulan sekali iya. dengan sanitasi? Iya, 3 bulan iyalah. sekali. Nah, itu 1 tahun bisa panen berapa kali? Dengan hasil yang berapa tadi sudah Heeh. dihitung gitu. Nah, ini untuk persiapan, nanti Idul Fitri masih lama sih sebenarnya ya, tapi Iya, tetap ada persiapan itu ya, Mas, nanti untuk iya, apakah untuk wisata atau produksinya iya. yang dipersiapkan untuk itu? Jadi, eee, Mmm, kemungkinan besar gitu ya, karena wisata salah satunya kalau saya kan melihat momentum gitu ya, mmm, kira-kira ini layak untuk wisatakah atau atau untuk produksi gitu produksi? ya. Dan saya melihat nanti insya Allah lebaran ya, Mhm, H-3 sampai H+7 lah, +7 iya. buka wisata untuk ini? Mudah-mudahan wisata, ya, Nah, kemarin yang sudah terlaksana yang iya, di greenhouse sebelah kan iya. untuk wisata. Iya, wisata Gimana penuh. animo masyarakatnya gimana? Ya, baguslah, Sukses ya berarti ya? sukses alhamdulillah. Kita buka kemarin tanggal Tanggal berapa? 12 Oktober ya, Heeh, hari Sabtu, ya 3-4 hari kurang lebih, Bu, 3, ya. 4 hari tiga jalan empat sampai hari habis ini? sudah ya 90% ke sinilah. 90% ya dari target Nah, ternyata, ini ya, di semua saya lihat itu kosong soalnya gitu. Nah untuk, masyarakat lain terutama ya, yang ada di daerah Kabupaten Kebumen, ya. nanti bisa dapat infonya untuk panen wisata Hmm. ini di mana? Boleh dipromokan? Oh ya, siap. Mhm, Siap, Bos. ya. Bos, untuk warga Kebumen Raya dan sekitarnya, Bos. Ini perkenalkan kami dari Rakit Apung Apung, Kebumen, Bos. Alamatnya di Wetan Pasar Karangcangkring, Ponorogo, Bos. Ini nanti Lebaran, Bos. H-3 sampai H+7, Bos. Ada wisata petik melon lagi, Bos. Melon premium ya, Bos. Atau boleh dicek nanti ya, ikuti kita di TikTok kita yaitu Rakit Apung Kebumen, mhm. atau Facebook kita yaitu Rakit Apung Kebumen, dan Instagram kita Rakit Apung Kebumen. Oke ya, Bos, datang, Bos. Luar biasa, ternyata sosmednya lengkap sekali, ada TikTok, ada IG, ada Facebook, tapi saya tidak mendengar ada YouTube tadi nih. Oh, YouTube-nya gimana ini, Mas? ya Nah, saya YouTube-nya belum karena itu kan oke. durasinya butuh panjang. Saya pengen yang Ada yang pendek-pendek tapi cepet. YouTube Short juga ada nih, Oh ya, boleh nih. belum Gitu. itu. Nanti biar Ah, tersebar luas ke iya, seluruh Indonesia iya. mungkin ya itu. Jadi nanti ya sahabat tani yang Hmm, nanti tertarik untuk wisata petik melon. Kalau hmm, kemarin-kemarin biasanya wisata petik apa, kelengkeng, wisata petik hmm. apel di Malang gitu. Di sini ada wisata petik melon, nanti H-3 Lebaran sampai H+7. 7. Jangan lupa nanti pantengin di medsos tadi yang sudah disebutkan, Ya, namanya semua sama ya, sama. Rakit Apung Rakit Apung Kebumen. Kebumen. Ya langsung nanti jangan lupa di-subscribe, di-follow gitu, di-follow gitu. Nah juga nanti jangan lupa follow kita, sudah follow kita apa belum ini Mas? Ah. Di Ah, ya, siap, YouTube-nya. siap, siap, siap.
Ya sahabat tani jangan lupa nanti juga sahabat tani yang belum subscribe silahkan dipencet tombol subscribe-nya dan tombol loncengnya untuk mengetahui info-info terbaru dari Panggung Penyuluhan atau dari Penyuluh Pertanian Kebumen. Kita lanjut lagi gitu. Belum capek kan? Ya, ayo monggo. Oh ya monggo. Ya. Sedikit lagi mungkin saya Ya. tanyakan untuk tadi pemasaran sudah ya, karena Ya. sudah ada buyer, di sini sudah ada buyer. Kemudian untuk, kelebihannya tadi sudah disebutkan beberapa, termasuk salah satunya untungnya lebih besar, betul? Tertawa Masnya. Kalau saya lihat sih, kalau beberapa kali saya tanya ke petani-petani muda yang lebih modern, itu memang salah satu keuntungannya adalah, kelebihannya adalah untuk pendapatan atau keuntungannya itu lebih besar dibandingkan dengan yang konvensional. Kalau menurut jenengan sendiri, pernah juga nggak tanam melon di lahan? Menurut saya di lahan Belum? saya belum, saya Biasanya kurang. apa? Kalau kan tadi Kalau di katanya lahan terbuka kita lebih kepada cabai. Oh cabai. Cabai, Tapi cabai. petani cabai juga kalau pas lagi Nah. mahal, wah Ya kalau lumayan harganya itu ya. Tapi mungkin karena Nah. cabai itu harganya nggak stabil ya, jadi labil. Jadi mungkin beliau pilih ke yang pasti-pasti aja deh. Gitu. Ya. Nah untuk sahabat tani kita yang ada di luaran sana yang mungkin masih berpikir-pikir mau move on dari pekerjaannya yang sekarang jadi petani, ada nggak pesan-pesan khusus atau trik dari jenengan untuk teman-teman kita atau sahabat tani kita yang ada di seluruh Indonesia? Oh ya. Apa ya? Apa ya? Motivasi deh, kata-kata hari ini. Oh, kata-kata hari ini ya. Ya, yang sudah jadi petani tetaplah bertani, berkarya, kerja keras, tulus ikhlas. Nah, gitu ya. Bagi yang mungkin baru mau mencoba, ya kan, jangan ragu, jangan bimbang ya. Bahwa pertanian ya selama kita serius, selama kita telaten, ya rezeki adalah yang ngatur lah bos. Yang penting Ya, usaha yang gitu. penting ya ikhtiar. Jadi ikhtiar wajib, ilmunya harus, sukses adalah bonus bos ya. Ikhtiar wajib, Ya. ilmunya Harus, ya sukses itu bonus saja bos. Bonus Ya. luar biasa sekali kata-kata dari beliau Mas Kamil yang sudah terbukti mengelola greenhouse sebesar ini. Di sebelah masih ada ya guys ya. Guys, jadi guys sahabat tani, mohon maaf ya. Dan terima kasih sekali Mas Kamil atas waktunya. Ini meluangkan ini. Sebenarnya sore sudah ada kegiatan apa ini? Kegiatannya kita beres-beres yang sebelah ya, karena beres-beres yang mau sebelah. siap tanam lagi sudah. Ya, terima kasih sekali. Mungkin ada kata-kata mutiara lagi atau apa? Atau cukup? Gitu. Ya, Cukup sudahlah. ya. Nah, penyemangat untuk tadi petani kita yang ada di seluruh Indonesia, terutama petani yang muda. Jadi, aduh saya lupa tadi ngomong apa ya. Jadi intinya itu kita harus tetap bekerja keras, ikhlas gitu ya. Bekerja keras dan bekerja ikhlas. Sekali lagi terima kasih untuk Mas Kamil atas waktunya. Mudah-mudahan nanti bisa ketemu lagi di lain waktu. Mungkin pas mau panen wisata petik melon, saya bisa gabung juga ke sini untuk mengetahui seberapa euforianya masyarakat yang ada di daerah sini terhadap apa ini. Soalnya ini kalau tadi saya masuk agak masuk ya, nggak terlalu ini ya. Nanti bisa dicari, tetap ada itunya ya, tetap ada apa mapnya. Mapnya udah ada. Mapnya sudah. Terima kasih sekali dan mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau Pak Kamil, Mas Kamil itu tetap bermanfaat untuk sahabat tani kita. Dan terima kasih sekali, petani Indonesia berjaya, sejahtera dan bahagia. Penyuluh pertanian Kebumen aktif, kreatif dan inovatif. Saya Yudi Messi, terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih.